Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang PT Dompet Harapan Bangsa dalam perekonomian kompetitif. Di sini ada saya, Elisa Gunawan, lalu ada teman saya, Giovanni Berta, lalu Camilla, Adia Marentanto, dan Muhammad Torik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa aja sih yang bakal kita jelasin, yaitu mulai dari pendahuluan, lalu OI Indonesia, lalu peran OI, dan yang terakhir strategi dari OI. Nah, untuk pendahuluannya, kenapa sih kita memilih OI Indonesia? Ada 3 alasan. Yang pertama yaitu menjawab kebutuhan masyarakat, karena kebutuhan masyarakat yang menginginkan one-stop finansial, sehingga OI Indonesia ini hadir untuk menjawab keluhan masyarakat Indonesia tentang biaya admin saat transfer antar bank. Lalu alasan kedua ini adalah inovasi di bidang fintech. Nah, startup ini memfokuskan pada pelayanan transfer gratis antar bank, dan bisnis ini membantu di belakang atau menopang dari pemain sektor jasa layanan. Nah, yang alasan ketiga ini, layanan dan fitur yang lengkap. OI Indonesia ini menawarkan berbagai layanan dan fitur di aplikasinya, seperti transfer gratis antar bank, top up e-money gratis, dan bayar tagihan. OI Bisnis ini juga ada OI Plus, mesin OI Remittance, dan lain-lain. Nah, pendahuluannya ini ada yang pertama, perekonomian kompetitif. Di sini tuh dalam perekonomian yang kompetitif perlu adanya suatu inovasi agar dapat bertahan di pasar. Nah, inovasi itu merupakan faktor kunci dalam pembentukan ekonomi kompetitif. Lalu selanjutnya ada entrepreneur. Entrepreneur ini adalah seorang yang mengambil resiko dan sudah bisa melihat peluang yang ada sebagai media untuk mengembangkan suatu usaha bisnis. Lalu yang ketiga ada fintech. Fintech di sini adalah singkatan dari financial technology yang menggabungkan sistem keuangan dengan teknologi hingga menjadi sebuah inovasi yang memudahkan sistem keuangan. Nah, fintech ini tuh merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari yang konvensional menjadi moderat. Nah, fintech itu juga dasarnya memiliki banyak layanan dan produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, bila berdasarkan Bank Indonesia, fintech itu terbagi jadi 4 jenis, yaitu peer-to-peer atau P2P, yang lending dan crowdfunding, yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Nah, yang kedua itu ada manajemen risiko investasi, yaitu yang dapat memantau kondisi keuangan dan dapat melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan juga praktis. Nah, yang ketiga ada payment, clearing and settlement, yaitu berupa startup finansial yang biasanya menyediakan payment gateway atau e-wallet. Nah, yang keempat itu ada market aggregator, yaitu mengacu pada portal yang mengumpulkan informasi mengenai keuangan untuk diberikan kepada target audience dan pengguna. Lalu yang keempat ini ada aturan pemerintah tentang fintech. Nah, OJK atau yang biasa kita sebut Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia ini sesuai kewenangannya itu mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan yang telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk fintech. Yang pertama itu ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 77 POJK.01 garis miring tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, yang kedua itu ada Peraturan Bank Indonesia nomor 18 40 PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Lalu yang ketiga itu ada Peraturan Bank Indonesia nomor 19 12 PBI 2017, yaitu tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Lalu yang keempat ini ada Bank Indonesia Regulation nomor 21 8 PBI 2019, yaitu berisi tentang layanan penyelenggaraan sistem clearing nasional Bank Indonesia. Lalu selanjutnya aku bakal jelasin apa sih OI Indonesia ini. OI Indonesia ini merupakan PT Dompet Harapan Bangsa yang adalah startup penyedia layanan keuangan yang berdiri sejak tahun 2017 dengan nama brand OI. OI ini adalah perusahaan startup dengan inovasi yang akan membantu mempermudah kehidupan finansialnya kita masyarakat ini. Nah, nama yang dikenalnya itu merupakan PT Dompet Harapan Bangsa, lalu beralamat dengan Treasury Tower
21 ST Floor Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan berdiri pada tahun 2017. OI. Josias Fernandus adalah pemilik sekaligus pencetus dari OI. Josias Fernandus memiliki mimpi agar masyarakat Indonesia dapat melakukan transaksi dengan mudah, semudah mengobrol dengan teman. Mimpi tersebut terpikirkan oleh Josias akibat melihat bahwa masyarakat Indonesia masih kesulitan dalam melakukan transaksi keuangan. Dalam merencanakan dan membuat aplikasi chat dan transaksi, Josias bekerja sama dengan kedua temannya yang bernama Jan Kristanto dan Hilvi Alkaf dari kuliah di Universitas Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Teman-teman Josias mendengar dan berdiskusi mengenai mimpi Josias dan mulai bekerja sama. Seiring berjalannya waktu, OI mulai berevolusi menjadi platform yang menawarkan one-stop financial solutions. One-stop financial solution memberikan kebebasan bagi pengguna untuk bertransaksi dan berbagai aktivitas seperti transfer akun bank, top up e-wallet, secara gratis, membayar tagihan rutin, dan menagih ke orang lain hingga meminta bayar patungan ke orang lain. Dengan berevolusinya aplikasi OI menjadi one-stop financial solutions diharapkan dapat mendorong majunya ekonomi nasional. OI mempunyai komitmen untuk mendorong agar terciptanya cashless society di masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, perusahaan OI melakukan kerjasama dengan bank-bank besar di Indonesia. Keuntungan OI dalam telat memasuki pasar. Yang pertama yaitu pembelajaran kesalahan atau kekurangan dari perusahaan yang lebih awal memasuki pasar. Perusahaan sejenis yang memasuki pasar terlebih dahulu yaitu Flip. Nah, kekurangan pertama yang diatasi yaitu waktu transfer. Flip yang waktu transfernya hingga pukul 20.00 setiap harinya, OI menutup kekurangan tersebut dengan mempunyai waktu transfer selama 24 jam non-stop, sehingga pengguna dapat melakukan transfer maupun transaksi tanpa batas waktu. Nah, yang kedua yaitu jumlah bank yang bisa digunakan oleh pengguna. Flip yang bekerja sama dengan 14 bank yang membuat pengguna kesulitan ketika ingin bertransaksi atau transfer ke bank yang lain selain 14 bank yang terdaftar. OI mengatasinya dengan memberikan lebih banyak pilihan bank yang tersedia kepada pengguna dengan total 100 bank. Yang selanjutnya yaitu jumlah transfer. Flip yang memiliki maksimal jumlah transfer senilai 20 juta sehingga pengguna yang ingin melakukan transaksi atau transfer nilai yang besar akan kesulitan. OI mengatasi kekurangan tersebut dengan mempunyai maksimal transfer senilai 100 juta. Yang kedua yaitu terhindar pasar yang tinggi dan biaya pengembangan produk. Terhindarnya dari biaya yang tinggi tersebut akibat tidak perlu adanya biaya edukasi mengenai produk yang hampir mirip dengan masyarakat sudah mengetahui dari produk yang sudah memasuki pasar terlebih dahulu. Edukasi seperti cara penggunaan transfer antara bank dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi terbaru dibanding produk terdahulu. Pendanaan yang didapat PT Dompet Harapan Bangsa berasal dari dua venture capital. Kedua venture capital tersebut adalah Syailendra Asia dan Saison Capital. Kedua venture capital tersebut menjadi saham minority. Perkembangan zaman yang semakin maju dalam bidang teknologi dan informasi serta komunikasi di era globalisasi ini membuat setiap sektor bisnis menggunakan jasa pemrograman untuk mulai menerapkan teknologi informasi dalam usaha agar dapat bertahan dan bersaing di perusahaan lain. Maraknya sektor layanan keuangan dan perbankan dengan sentuhan teknologi kini dikenal dengan istilah financial technology. Singkatnya, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Nah, PT Dompet Harapan Bangsa dikenal sebagai aplikasi pengiriman uang. Nah, OI ini pandai dalam memanfaatkan peluang yang ada. Aplikasi ini hadir ketika masyarakat Indonesia dalam masa pertumbuhan bidang teknologi finansial dan membutuhkan sebuah aplikasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, jasa pengiriman uang dalam negeri sangat berpeluang digarap oleh pelaku fintech seperti OI ini. Dan yang ketiga, UMKM itu memanfaatkan dan memang membutuhkan aplikasi seperti OI ini karena menurut UMKM besaran biaya untuk transfer terbilang cukup
dapat diperhitungkan terutama pada saat intensitas pengiriman dana itu tinggi. Menurut data dari Fintech Report 2020 oleh Daily Social Research, hingga tahun 2020, remittance atau jasa pengiriman uang berupa valuta asing di Indonesia itu terus berkembang. Tahun 2017 saja pertumbuhannya itu mencapai 270 juta US dollar hingga tahun 2020 mencapai 573 juta US dollar dan diprediksi akan meningkat terus setiap tahunnya. OI ini juga memanfaatkan layanan tersebut, yaitu layanan remittance atau fitur transfer internasional untuk bisa melakukan transfer menggunakan valuta asing. Platform OI ini sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia nomor 21/8/PPI/2019 tentang penyelenggaraan transfer dana dan clearing berjadwal. OI Indonesia dalam perekonomian yang kompetitif hadir untuk membantu menjawab keluhan masyarakat tentang biaya admin saat transfer antar bank. Maraknya layanan fintech di Indonesia menimbulkan perbedaan pilihan akun bank yang mengharuskan pengguna membayar biaya administrasi saat melakukan transfer. Nah, terus OI itu juga memberikan fitur transfer antar bank yang mudah, kemudian membantu melihat semua saldo serta mutasi rekening, serta memberikan rekomendasi pilihan produk finansial yang sesuai dengan penggunanya. Pihak PT Dompet Harapan Bangsa juga memanfaatkan pemilihan nama brand yang mudah diingat oleh masyarakat, yaitu OI, seperti sedang memanggil orang ya, OI itu. Nah, penggunaan nama brand yang tepat akan menimbulkan efek positif pada kelangsungan usaha, dan karena mudah dikenali, karena familiar di telinga masyarakat. Yang keempat, PT Dompet Harapan Bangsa sudah berizin, terdaftar, dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara teknologi finansial. Dalam situs Bank Indonesia, PT Dompet Harapan Bangsa ini terdaftar dengan nama OI Bayar, dengan izin penyelenggara transfer dana nomor 21/267/JKT-3. Untuk mempertahankan posisinya di perekonomian yang kompetitif, OI ini terus memberikan atau mencoba memperkaya fitur demi memuaskan pelanggannya. Beberapa fitur unggulan yang ditawarkan oleh OI itu, yang pertama adanya fitur transfer gratis, yaitu menjadi fitur utama. Ada transfer gratis antar 100 bank dengan aman, kemudian top up uang elektronik atau e-money tanpa potongan biaya admin seperti ada GoPay, Dana, e-money, Link Aja, Paytrend, rekening ponsel, Doku, dan lain-lain. Kemudian ada transfer gratis antar bank dengan nominal yang besar. Kemudian ada pilihan sumber dana yang fleksibel, atau bisa menambahkan kartu debit lain sebagai sumber dana. Kemudian fitur yang kedua adalah fitur OI Business, yaitu menyediakan berbagai macam produk pengiriman dan pembayaran secara real time yang bisa digunakan oleh semua jenis bisnis, baik itu skala mikro maupun korporasi. Kemudian layanan keuangan itu lebih difokuskan pada operasional keuangan bisnis, mulai dari penggajian, transaksi antar mitra bisnis, dan lain sebagainya. Fitur yang ketiga yaitu fitur Personal Finance Management, sebagai fitur yang memungkinkan pengguna melakukan pengecekan pengeluaran maupun pemasukan yang dapat dikategorikan sebagai sesuai dengan peruntukannya. Kemudian selanjutnya ada fitur Remittance OI Indonesia yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa OI Indonesia ini menyediakan jasa pengiriman uang ke luar negeri, yaitu 22 negara yang lebih sederhana dan mudah digunakan. Kemudian selanjutnya adalah fitur OI Plus. Fitur OI Plus ini adalah sebuah paket berlangganan di mana bisa mendapatkan puluhan kuota transfer gratis setiap bulannya. OI Plus ini di user itu tidak akan dikenakan biaya dari metode pembayaran apapun, karena kuota yang ada dalam plan yang sudah di-subscribe pun dapat langsung terpakai di setiap transaksinya. Kemudian yang terakhir adalah berbeda dengan kompetitornya, OI ini sudah memiliki mesin OI yang bisa membantu melakukan kegiatan tarik dan setor tunai tanpa kartu. Mesin OI ini sebenarnya tidak berbeda dengan mesin cash deposit machine lainnya yang ada di gerai ATM. Fungsinya pun sama, yaitu melakukan kegiatan tarik dan setor tunai. Bedanya, OI ini bisa digunakan oleh pemegang bank apapun yang telah bekerja sama dengan OI. Keunggulan yang ditawarkan oleh OI
Yang pertama, keamanan terjamin. OI sudah memiliki izin terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia. Yang kedua, OI menggunakan Mitra Payment Processor GoTo, pihak yang akan menyimpan data. Dan yang terakhir, OI menyimpan data rekening namun tidak menyimpan data kartu debit. OI menerapkan 3G Secure Process. Strategi OI Indonesia. Yang pertama, menciptakan fitur baru yang akan dikembangkan di tahun 2021 dan menambah jumlah mesin ATM OI di luar Jakarta. Yang kedua, OI menciptakan fitur payment checkout link untuk membantu pengguna mengatur panel pembayaran bisnis secara lebih mudah. Yang ketiga, OI menerapkan prinsip strategi teknis. Prinsip ini berupa merancang peluang layanan mikro, memilih kerangka kerja baru, dan mengadopsi bahasa pemrograman baru. Yang keempat, OI Indonesia menghadirkan proses seamless dan terjamin keamanannya. Next. Yang kelima, OI akan memberikan poin reward yang bisa ditukarkan dengan penawaran dari partner bisnis. Yang keenam, OI ingin menjadi platform yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan dan instansi terkait, misalnya pembayaran uang. Yang ketujuh, OI Indonesia turut mendorong pengembangan layanan fintech dengan meningkatkan struktur layanan keuangan. Next. Perbandingan aplikasi OI Indonesia dengan kompetitor. Kelebihan aplikasi OI Indonesia. Yang pertama, pengguna dapat melakukan transfer bank dengan 3 cara mudah, debit card, manual pay, dan virtual account. Yang kedua, maksimal transfer itu 100 juta. Yang ketiga, transfer uang ke luar negeri dengan partner 22 negara. Sedangkan kelebihan kompetitornya yaitu Flip. Yang pertama, transfer melalui rekening atas nama Flip. Yang kedua, transfer ke rekening milik Flip dengan kode unik. Dan yang ketiga, transfer luar negeri dengan partner 10 negara. Perbandingan aplikasi OI Indonesia dengan kompetitor. Yang pertama, kelebihan aplikasi OI Indonesia. Tidak ada batasan jumlah untuk gratis transfer. Yang kedua, bekerja sama dengan lebih dari 100 bank. Yang ketiga, waktu transfer 24 jam dalam 7 hari. Dan kelebihan aplikasi Flip, yang pertama, rekening penerima tidak diharuskan punya aplikasi Flip. Yang kedua, bila transfer kurang dari 500.000 maka tidak perlu verifikasi. Yang ketiga, maksimal transfer 20 juta. Dan yang terakhir, adanya fitur refund di dalam aplikasi. Selanjutnya, perbandingan aplikasi OI Indonesia dengan kompetitor dalam masalah kekurangan. Yang pertama, kekurangan aplikasi OI Indonesia. Verifikasi hanya online, melakukan transfer hanya tersedia di aplikasi saja, belum ada lewat website, tidak memiliki fitur refund di aplikasi, kurangnya kepercayaan calon pengguna saat akan menghubungkan kartu debit miliknya ke dalam OI. Dan kekurangan aplikasi Flip, yang pertama, transfer terbatas jam kerja. Flip memiliki jam kerja yaitu Senin hingga Sabtu pada pukul 8 pagi hingga 8 malam waktu Indonesia Barat. Yang kedua, ada batasan gratis ongkir transfer yaitu sebesar 5 juta. Jika lebih dari itu dikarenakan biaya 2.500 per transfer. Yang ketiga, bekerjasama dengan 15 bank sehingga cukup terbatas dalam mentransfer antar bank. Selanjutnya kami akan memberikan saran untuk aplikasi OI. Teknologi digital sangat berpengaruh pada kehidupan karena sangat membantu aktivitas manusia. Contohnya adalah jika ingin transfer uang tidak perlu ke bank atau ke ATM. Cukup menggunakan telepon pintar Anda dengan catatan nominal transfernya sesuai limit yang ditetapkan. Marketing atau pemasaran sangatlah penting untuk performa sebuah usaha bisnis. Maka dari itu, OI harus memperbaiki atau merevisi strategi marketing agar masyarakat mengenali dan menggunakan aplikasi OI. Berikut adalah fitur OI dan cara transaksi di aplikasi OI.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf dan terima kasih.